Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya yang ke-8. Hari ini saya akan membahas teori feminisme dan selanjutnya saya akan menganalisis teori feminisme dalam film Tiga Srikandi. Mari kita bahas. Nah, sebelum kita mulai menganalisis film Tiga Srikandi menggunakan teori feminisme, saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu teori feminisme. Nah, teori ini adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme berasal dari bahasa Latin, femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini, Kepustakaan Internasional mendefinisikannya sebagai pembedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Feminisme didefinisikan secara beragam, mulai dari pergerakan untuk menyelamatkan hak-hak wanita sampai semua bentuk usaha penekanan. Para ahli suka membahas feminisme secara plural daripada secara singular. Para ahli feminisme mulainya dengan fokus pada gender dan mencari perbedaan antara seks sebuah kategori biologis dan gender sebuah konstruksi sosial. Feminisme lebih dari sekedar menawarkan teori-teori yang memusatkan pada pengalaman wanita dan untuk membicarakan hubungan antara kategori-kategori gender dan sosial lainnya, termasuk ras, etnik, kelas, dan seksualitas. Feminisme mengandung 3 konsep penting, yaitu yang pertama ada feminisme adalah sebuah keyakinan bahwa tidak ada perbedaan seks, yaitu menentang adanya posisi hierarkis yang menyebabkan posisi superior dan inferior di antara jenis kelamin. Yang kedua ada feminisme adalah sebuah pengakuan bahwa dalam masyarakat telah terjadi konstruksi sosial budaya yang merugikan perempuan. Dan yang terakhir, feminisme menggugat perbedaan yang mencampur adukan seks dan gender sehingga perempuan dijadikan sebagai kelompok tersendiri dalam masyarakat. Film Tiga Srikandi adalah sebuah film nasionalisme yang disutradarai oleh Iman Brosotono. Film ini berdurasi selama 122 menit dan dibintangi oleh artis papan atas seperti Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari, Tara Basro, dan juga Chelsea Islan. Film ini merupakan film drama perjuangan perempuan Indonesia yang ditayangkan tahun 2016. Film ini diangkat dari kisah nyata perjuangan tim panahan putri Indonesia yang mempersembahkan medali Olimpiade pertama untuk Indonesia pada saat itu, ketika atlet perempuan tersebut yakni Nutriviana, Lilis, dan Kusuma dilatih oleh seorang pelatih panahan donat Pandiangan yang diperankan oleh Reza Rahardian. Selain mengangkat kisah perjuangan olahraga, film ini juga menceritakan latar belakang keluarga masing-masing dari ketiga atlet panahan tersebut. Buat apa kami berlatih? Bekerja keras bertahun-tahun kalau pada akhirnya batal berangkat ke Moskow. Saya ini paling tidak suka kalau ada urusan politik dicampur aduk dengan urusan olahraga. Pak, Yana menang. Kamu boleh bikin bangga negara 1000 kali. Dia boleh berarti buat orang lain. Tapi tidak buat keluarga ini. Kau itu atlet, butuh itu protein. Akhirnya kau jadi PNS. Suruh mama pergi untuk pelatnas. Belum tentu kau berhasil di sana. Kamu tahu betul susahnya jadi atlet di Indonesia. Umurmu baru 21 tahun, tahu apa tentang cinta? Ini kan jalan Yana menuju Olimpiade. Sembilan bulan lagi, Olimpiade Seoul. Kok aku melatih tim putri? Apa menurut kamu mereka nggak bagus? Aku siap. Berpas Jakarta, lepas. Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Fokuskan pikiran kalian hanya pada papan target. Tidak ada yang lain. Apa yang bisa kalian lakukan? Bukan untuk kalian, medali ini untuk negeri. Indonesia!
Selanjutnya saya akan menganalisis film Tiga Srikandi dengan teori feminisme. Nah, representasi feminisme dalam film Tiga Srikandi, peneliti mendapatkan sebanyak 12 scan yang mempresentasikan feminisme, yang dilihat melalui observasi langsung dengan cara menonton film tersebut. Pada film ini, representasi feminisme diperlihatkan melalui kekuatan perempuan dalam meraih impiannya. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, terutama dalam mencapai impiannya. Film Tiga Srikandi berlatar tahun 1988. Pada masa itu, para orang tua masih banyak yang bersifat konservatif dan menganggap bahwa anak perempuan lebih baik melanjutkan sekolah dan bekerja menjadi seorang pegawai atau memiliki pekerjaan tetap yang bisa menjamin kehidupannya di masa depan. Berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda dan juga daerah yang berbeda, Yana, Lilis, dan Suma memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan impian mereka agar bisa tercapai. Mereka rela untuk meninggalkan keluarganya demi meraih mimpi mereka masing-masing, yaitu menjadi seorang atlet panahan. Mereka yakin dapat membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi atlet panahan. Yana memberanikan diri untuk tetap mengikuti latihan agar lolos masuk ke Olimpiade, walaupun bapaknya sangat melarangnya. Bapak Yana ingin anak perempuannya fokus menyelesaikan pendidikannya saja. Menurut bapaknya, menjadi seorang atlet hanya dapat membanggakan negara. Menjadi berarti bukan buat orang lain, tetapi tidak untuk keluarganya. Begitu juga dengan keluarga Suma. Bapaknya lebih menginginkan anak perempuan pertamanya menjadi PNS daripada menjadi seorang atlet. Menurut Bapak Sukma, hidup akan lebih terjamin jika Suma menjadi PNS, memiliki jam kerja yang tetap, naik pangkat, mendapatkan tunjangan pensiun, dan tidak harus kepanasan di lapangan. Semua perkataan bapaknya dihiraukan oleh Yana. Ia lebih memilih untuk tetap pergi dan memperjuangkan mimpinya. Berbeda dari keluarga Yana dan Suma, Lilis memiliki orang tua mantan atlet. Mimpinya untuk menjadi seorang atlet tentulah didukung oleh kedua orang tua Lilis. Tetapi permasalahan yang muncul karena Lilis memiliki kekasih yang juga seorang atlet. Hal ini yang membuat orang tua Lilis, terutama ibunya, tidak menyetujui hubungan Lilis dengan kekasihnya. Tidak setujunya Ibu Lilis dikarenakan ibunya tidak ingin anak perempuannya merasakan apa yang ia rasakan, yaitu susahnya hidup menjadi seorang atlet di Indonesia. Untuk itu ibunya ingin menjodohkan Lilis dengan seorang pengusaha. Tetapi sebagai seorang yang sudah dewasa dan berhak menentukan hidupnya, Lilis tetap teguh untuk mempertahankan hubungannya dengan kekasihnya dan juga tetap berusaha untuk meneruskan perjuangannya menjadi seorang atlet. Setelah terpilih untuk mengikuti pelatnas persiapan Olimpiade, Yana, Lilis, dan Suma dilatih oleh pelatih bernama Donat Pandiangan, yang merupakan seorang atlet mantan panahan juga. Di masa-masa pelatnas ini, kekuatan perempuan banyak dimunculkan. Ketiga perempuan tangguh ini atau dijuluki sebagai Tiga Srikandi dilatih setiap hari, mulai dari latihan mental dan juga fisik. Setiap pagi, ketiga Srikandi harus berlari mengelilingi desa. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan pekerjaan berat lainnya, seperti memotong rambut halaman, menyikat toilet, dan latihan fisik berat lainnya. Donat Pandiangan terkenal sebagai seorang pelatih yang sangat disiplin dan juga tegas. Ketiga Srikandi harus mengikuti dan mengerjakan setiap peraturan yang dibuat olehnya. Setiap hari ketiga Srikandi berlatih agar mimpinya tercapai. Mereka berlatih di segala kondisi. Banyak rintangan yang harus mereka lalui, sampai akhirnya mereka berangkat ke Seoul untuk mengikuti Olimpiade dan berhasil meraih medali untuk Indonesia. Perasaan haru dan bangga saat mereka berhasil meraih mimpinya, keluarga Yana, Lilis, dan Suma pun ikut merasa bahagia dan bangga. Bapak Yana dan Lilis juga sudah menerima bahwa anak perempuannya adalah seorang atlet panahan. Film ini benar-benar memperlihatkan bahwa perempuan adalah manusia kuat, tangguh, dan pantang menyerah. Melalui film Tiga Srikandi juga pemikiran masyarakat yang selama ini beranggapan perempuan hanyalah sosok yang lemah, tidak cerdas, dan tidak dapat diandalkan, dapat dipatahkan melalui film ini. Baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Nantikan video saya yang selanjutnya.